Nah, tetapi kembali kalau ke pelayanan kan pasti ada standarnya. Betul. Nah itu ya. Ya. Dan aku juga kemarin nih kan episode sebelumnya dengan Echa Sumantri juga kan cukup ramai. Heboh pasti. Beberapa aku jawab yang sempat gitu. Dan aku kembalikan itu adalah tergantung kepada kepemimpin kalian. Ya. Di situ ada departemen musik misalnya, ada koordinator wakilnya, ada gembalanya. Karena itu adalah wakilnya Tuhan gitu. Ya kembali aku cuman ingin memberikan penjelasan tambahan aja. Yes. Puji Tuhan, Barry punya pimpinan yang menerima dan aku yakin pimpinannya juga melihat buahnya. Nah itu juga penting karena buahnya nyata, buahnya terlihat gitu. Nah sekarang dari pembicaraan yang tadi nih Ber, gue mau nanya nih, ini jadi masalah. Teman-teman lu kan datang karena merasa butuh. Ya. Yang gue kesel tuh gini Ber, yang udah di dalam merasa dibutuhkan. I see. Capek Ber. Iya. Lu kalau nggak ada gua, ibadah nggak jalan. Ibadah ini jalan karena gua pemain bassnya. Ya. Padahal aku ngomong berulang kali, bukan gereja yang butuh talenta, kita talent ini loh yang butuh gereja untuk mengekspresikan balasan karena dia yang terlebih dahulu mengasihi kita gitu loh. Dia yang terlebih dahulu memperlengkapi kita gitu loh. Tapi paling nyebelin adalah ketika kita ketemu dengan sebuah grup gitu, sebuah yang ngerasa dibutuhkan gitu, nggak mau upgrade dirinya, nggak mau latihan. Sorry, gue bukan curhat. Iya, tapi nggak apa-apa. Mau bantu tenangin dulu. Emosional kayaknya. Iya sih, tapi ya memang nggak bisa dipungkirin sih. Karena manusia secara dalam diri kita tuh kita punya ego-ego yang seperti itu yang sayangnya kadang-kadang kita izinkan itu terjadi sih. Paham. Kalau aku sekarang yang aku coba lakukan adalah di timku kita nggak punya anak emas. Semua sama. Semua lewatin proses yang sama. SOP juga. SOP dan struktur. Dan strukturnya jelas. Itu penting. Jadi nggak liar gitu. Dan kalau kayak aku pribadi, aku melatih mereka gini. Karena aku juga memang bertanggung jawab sebagai worship directornya. Aku bertanggung jawab di tim kreatifnya. Jadi aku selalu gini. Ibadah harus bisa berjalan tanpa siapapun. Jadi nggak ada yang punya kesempatan buat gara-gara gue nih. Even diriku sendiri. Kayak minggu kemarin nih aku nggak ikutan ibadah karena aku nggak pelayanan, aku nggak datang karena memang aku melayani di Java Jazz Sunday Service. Dan aku bawa timku yang memang biasa pelayanan bareng sama aku. Tapi di sana tetap berjalan dan tetap sama powerfulnya gitu. Karena ya nggak ada yang emas, semua harus punya proses yang sama. Semua harus melewati cara-cara yang sama. Nggak ada tuh yang spesial. Oh nanti lu bisa kayak gini, enggak. Kalau buat aku tetap jadi datang telat latihan ya nggak naik. Mau lo sejago apapun kan komitmen. Yang lain datang 8:30, lo datangnya berapa? Jam 10 ya nggak bisa. Kita 10:30 mulai, nggak bisa. Don't join the service, jadi jemaat aja. Jadi dan sering kejadian kok beberapa teman-teman yang memang nyanyi jago telat bangun, sorry banget nih baru nyampe jam 9:30, anak-anak udah latihan. Ya udah lu duduk aja jadi jemaat gitu. Jadi memang kita harus bangun SOP dan kita harus bangun budaya. Memang nggak gampang sih, karena pasti ada aja. Pasti ada aja. Cuman aku pelan-pelan lah mencoba untuk mumpung karena kebetulan gereja kita juga masih kecil gitu. Jadi belum banyak. Jadi kita pelan-pelan mencoba untuk yuk kita biasain yuk budaya. Jangan ngerasa lu tuh lebih dari siapapun gitu. Dan aku percaya biar gimana pun tuh semua datang dari leadersnya sih. Gitu. Ya, kembali. Karena siapa yang menjadi leadersnya itu akan diikuti sama yang lain kan. Seorang leaders kan memang pada dasarnya dia leading dan dia akan diikuti. Nah, aku berusaha sebagai yang memimpin, aku berusaha untuk set the example. Kayak gini ya. Kayak gini nih caranya. Tuh, dan ya aku masih gagal juga kadang-kadang, tapi setidaknya kita mencoba membangun ke arah sana lah. Gitu sih. Dan pandangan kita tuh lebih gini, kalau misalkan ibadah berjalan tanpa kita dan kalau misalkan ibadah atau apapun itu tidak bisa berjalan tanpa kita,
Berarti kegagalan dalam kita nggak bisa regenerasi. Harusnya kita Harusnya kita malah malu. kasih tongkat estafet itu ke yang bisa melanjutkan visinya kita gitu. Berarti kita kurang sukses dalam mendelegate kan kalau sampai itu terjadi. Jadi bukannya ketergantungan yang terlalu besar. Justru harusnya jangan gini gara-gara gue. Jangan gitu, justru harusnya kita malu kenapa gini ya? Harusnya jangan dong gitu. Jadi itu yang lagi coba kita ubah. Memang again nggak gampang, tapi aku percaya bisa. Bisa. Gitu sih. Nah sekarang kembali seberapa penting dan seberapa mana yang duluan? Hati duluan atau skill duluan? Calon viral lagi nih. Enggak, by Berry Likumahua. Aku punya pandangan yang sama persis sama Eca soalnya. Kita bahas ini berkali-kali. Aku nih orang yang kenyang dengan dikatain mencuri kemuliaan tuh aku udah kenyang banget. Jadi aku baru kelar pelayanan nih, bayangin kita baru kelar pelayanan dari Malaysia, capek banget. Kita di 3 kota, terus 5 penerbangan, karena waktu itu baru post pandemic, jadi terbangnya gak bisa direct, jadi terbang harus KL, Kinabalu. Aku posting kan karena seneng kan, wah seru banget nih pelayanan gini-gini, langsung ada yang muncul. Jadi ini lagi memuliakan nama Yesus apa memuliakan nama Berry? Aduh, memang partnya aku lagi solo bass gitu ya, di part itu aja. Tapi sampai yang komen tuh bukan aku, sampai bukan teman-teman yang komen tuh orang-orang yang datang ke ibadah pakai bahasa Malaysia gitu. Lu nggak tahu kita di sini sangat diberkati gini. Cuman aku udah sampai di momen dimana gue nggak mau membela diri karena gue di sini bukan untuk tentang gue gitu. Karena aku udah kenyang ya. Kang, dengan aku tuh nggak butuh loh sebenarnya nama di gereja, nama di pelayanan udah nggak butuh karena aku udah kenyang dengan itu dengan di dunia sekuler gitu. Aku udah bertahun-tahun. Kemarin Java Jazz ke 19 kali aku mau di acara itu gitu. Jadi aku udah kenyang lah kalau untuk cuma urusan cari panggung tuh it's not my goal sama sekali gitu. Tapi ketika aku main musik di gereja, aku pengen kita punya sebuah standarisasi di mana kita melatih diri kita untuk selalu jadi lebih baik. Karena gini, Tuhan melihat hati, ya kan? Manusia melihat rupa. Berarti kan gini, kalau menurutku pribadi ya, Tuhan melihat hati, yes. Siapapun yang mau melayani di dunia musik, Tuhan akan kasih, yang penting dia punya hatinya dulu. Tapi kalau kita juga nggak tambah dan nggak upgrade skill kita dan kita puas dengan yang ada, kita juga nggak bisa sampai di satu level yang berbeda gitu. Kita kan ada di situ terus dan akhirnya kita nggak jadi berkat buat orang lain. Sementara manusia kan melihat rupa tadi kan. Gimana orang mau diberkati kalau kita main masih ngaco-ngaco, fales-fales, chord salah-salah. Ya kita harus latihan dong. Kita harus upgrade diri kita dong. Kita nggak bisa membiarkan ya udah yang penting hati gue, nggak bisa menurutku. Aku sorry banget karena buatku kalau aku pribadi Mazmur 33 ayat 3 itu powerful banget. Versi bahasa Inggris kan, kalau bahasa Indonesia bilang kan bernyanyilah dengan segenap hati, terus apa, petiklah kecapi baik-baik. Tapi kalau versi bahasa Inggris bilang kan play skillfully unto the Lord. Skillfully unto the Lord. Berarti kita harus dengan skill loh. Mainkan dengan baik tuh bukan cuma main dengan baik, tapi dengan skillfully. Maksudnya gini. Ya kalau kita baca Daud di kepemimpinannya dia musisi semua dan ahli musik. Kalau kita baca di Tawarikh, kita baca di 2 Samuel itu kan dia ahli musik yang dia taruh. Berarti kan bukan hal mengandalkan hati, emang dia di spesialis harus musisi yang jago gitu. Nah jadi kalau aku dua-duanya menurutku harus selalu bersamaan. Harus seimbang karena kita mulai dengan hati yes. Tapi yang akan mempertahankan kita punya integritas, yang akan membuat kita juga bisa menjadi berkat lebih lagi adalah skill kita kan gitu. Nah, tapi exit plan-nya juga jangan sampai jadi hati yang jadi masalahnya. Karena nanti kalau kita udah makin ini, ya masalahnya tadi mulai tepuk dada, ya udah hati udah mulai ngaco berarti ya nggak bisa. Dia harus selalu bersamaan gitu. Karena menurutku Tuhan kasih kita kemampuan untuk belajar, Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengadaptasi, Tuhan kasih kita teknologi yang udah canggih-canggih. Kita nggak perlu lagi sekarang hari ini kan nggak harus kayak dulu kayak workshop harus bayar sekian ratus ribu. Sekarang kita buka YouTube aja juga banyak. Lu mau belajar apa juga ada di situ, main bass kayak apa juga ada di situ, main drum kayak apa juga ada gitu, asal kita rajin dan kita tahu kita mau belajar apa. Jadi kalau menurutku harus berjalan beriringan. Hati menentukan tujuan soalnya kan. Hati kita geser, tujuan kita geser. Hati kita harus bertahan di tempat yang sama, pureness-nya harus tetap sama, tapi in the same time skill-nya tambahin dong. Harus dong, harus skillful dong. Karena kalau kita nanti akan kasihan yang lainnya juga. Yang paling gampang ini deh, kita datang latihan bareng-bareng jam 8:30 pagi ngantuk-ngantuk. Yang ini udah ngulik, yang ini belum ngulik. Itu aja jadi masalah. Saya pernah ngalamin itu soalnya. Gue jadi fasih nih kata ngulik sekarang. Ngulik. Ngulik ya, sorry itu bahasa musisi banget ya. Kita udah pelajari dengan baik. Yang ini belum. Kita dengerin versi yang ini, dia dengerin versi yang beda. Jadi pas main bareng, loh kok gak sama? Lu belajar versi yang mana? Gue belajar versi yang ini ya. Bete akhirnya ibadah gak terlaksana dengan baik. Waktu latihan jadi makin pendek.
Nah kalau kayak aku puji Tuhannya karena datang dari dunianya musisi semua, mereka ngulik. Jadi begitu kita on jam 8:30 kita biasa doa dulu, jam 9 kita on, jreng kita cuma punya waktu 1 jam nih. Buat 5-6 lagu, cuma punya waktu 1 jam. Ya mereka udah tahu partnya masing-masing. Tinggal kita sesuaiin aja. Oke, ternyata di sini kayaknya enakan gini, chordnya enakan kesini, intronya gini dulu. Tinggal penyesuaian aja. Tapi mereka ngulik, mereka pelajari dulu sampai di tempat. Nah, yang problem kan, yang penting hati. Sampai situ Belum ngulik. gue main apa? Gak tahu. Menurutku nggak bisa sih. Mungkin kalau nanti ada yang komplain, tapi kan kita di desa kecil gini, iya nggak bener. Aku setuju. Memang nggak semua harus sama. Benar. Karena beda-beda level. Karena mungkin di kalian nggak ada musisi, di gereja kalian nggak ada musisi yang serius. Iya benar, tapi si musisi yang pelayanan ini bisa di-equip kan? Iya. Bisa dong. Iya. Bisa loh, panggil aja. Nggak harus orang dari Jakarta kok. Misalnya di daerah kita pernah pelayanan sampai di Lampung di pedalaman yang nggak dapet sinyal, kita juga pernah. Kita kasih equipping di sana bisa kok. As simple as gini, chord yang bener ini, kolonya kesini. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi nggak harus dari Jakarta kan? Iya. Di kota A misalnya, ternyata ada musisi yang ini, ajak aja suruh ngajar. Ya memang harus pen lah, harus berkati dia gitu. Atau kalau misalnya puji Tuhan ternyata dapat yang, gue mau kok pelayanan for free, lebih puji Tuhan lagi, bisa kok di-equip menurutku. Tapi menurutku harus berjalan beriringan hati sama skill. Skill dari hal yang memang teknikal, hati kasih dia firman terus dong. Iya. Kasih dia pengajaran yang bener dong supaya hatinya dia sama terus gitu. Mungkin pandangan skillful itu lebih kayak jago-jagoan kali, makanya orang kan Iya. kayak padahal Skillful kan bukan masalah jago excellent solo, apa yang bukan. kita punya kita upgrade aja gitu kan. Kita pernah kok terjamah di gereja mana di Bali ya? Oh iya, kita pernah equipping di gereja di Bali. Gereja kecil. Yang pelayanan nggak ada yang musisi. Yang benar-benar bisa main cuma 1 orang pemain Dan keyboard. itu pindah-pindah dia. Dan dia terpaksa pindah-pindah karena dia nggak ada, ya yang lain nggak ada yang bisa main gitu. Tapi waktu pas ibadahnya dengan chord yang salah-salah, kita dijamahnya hancur-hancuran, berlutut saya sujud, dijamah banget gitu. Jadi tapi gini, yang saya lihat gini, hatinya udah bener, mereka tergerak untuk yuk kita belajar yuk. Equipping kan dia minta itu. Udah di-equip. Iya. Saya datang ngajar mereka, ngajar skillnya, mereka. iya. Malamnya powerful banget. Jangan sampai gue punyanya segini, Ya udah bukan gue yang butuh, tapi lu yang butuh gue, nah itu yang repot. Ya, Kalau nggak mau ya udah gitu kan jadinya. Kalau yang mau ya udah. Kalau nggak mau ya udah. Capek deh. Gitu sih kalau menurut. Kalau Kak Berry sendiri kan tadi sebagai yang bertanggung jawab musik di gerejanya gitu ya. Untuk ngurusin orang-orang yang misalnya hatinya salah ataupun skillnya belum sampai level tertentu, apa maksudnya yang dilakukan? Ada kok. Kita pernah punya satu pelayan, dia bilangnya dia main keyboard. Oke. Pas kita ajak, ternyata pas dia main keyboard dan udah ibadah nih, kacau dia nggak bisa ngikutin, dan dia pun bilang ternyata gue nggak bisa ngikutin. Oke, it's okay, berarti lu jangan di situ. Ternyata dia punya skill di tempat lain. Ya. Dia bisa sound engineering dengan bagus, dia bisa bikin video yang bagus. Akhirnya kita ngobrol ya, udah that's your worship, nggak harus ada di stage. Lu di situ itu your worship, dan ketika dia sekarang dia bahkan sangat powerful, sound engineering dia bagus, tampil dia sambil tetap worship, Videonya dia main lighting, video selalu bagus, dia juga bisa nge-DJ, ya udah itu aja. Bisa ngerjain sequencer, ya udah itu aja ngelakuin. Kita nggak harus paksa lo di situ. Ada juga yang pas pelayanan kelihatan nih, oh ini mah cuma nyari panggungnya doang. Stop dulu aja. Kan ya kalau aku kebetulan puji Tuhan dapat itu ya kayak, oh ini kayaknya enggak nih. Stop dulu deh. Alasannya? Dia Jangan kadang-kadang, ngomongin kan susah ya. Selalu ada alasan, nggak tahu kenapa selalu kayak tiba-tiba dia suka telat. Oknum Jadi ini. kayak itu Oknum ini misalkan. disengajakan sama dia kayaknya gitu ya. Enggak sengaja atau enggak, cuman dianya memang Dia suka. Jadi telat kita aja. punya alasan memang untuk, jadi bukan yang nggak lo nggak boleh dulu ya, kita nggak. Memang udah. ada sesuatu yang karena buat kebaikan karakternya dia juga. Iya. Kalau kita nggak ngedidik juga Salah nggak- kita ya. salah kita juga Iya. gitu. Karena panggung tanpa karakter rusak dia. Ya. Dapat panggung tanpa karakter. Kita yang jadi, kitanya yang jahat. Kita yang jadi Untuk jahat. dia ya. Karena kita Iya, yang iya, iya, jeblosin iya, dia benar, untuk benar. rusak kan gitu. Integritasnya berantakan gitu. Gitu. Ada dan banyak banget kok. Kita ngalamin kayak gitu banyak. Jadi ya, dan memang harus case by case ya. Kita nggak bisa paksa satu SOP yang Ya. Iya. pokoknya gini, nggak bisa juga. Selalu case by case. SOP itu sebagai ya standarisasinya gitu, sebagai standar of procedure. Tapi dari situ kita bisa case by case. Oh kalau lo kayaknya gini, soalnya gini, lo jangan dulu deh gitu. Itu sering terjadi gitu. Dan ya Ya. sampai sekarang pun bahkan ada beberapa teman-teman yang pelayanan di kita yang belum tertanam. Belum tertanam. Belum tertanam. Tapi
alasannya dia belum tertanam, kita udah ngobrol nih gitu. Oh, memang belum bisa dipaksa. Tapi ya gue selalu kasih kesempatan. Lu mau pelayanan gak? Mau, ya udah yuk kita pelayanan. Tanggal sekian ya, bisa tanggal sekian. Oke, ya udah. Tapi nggak apa-apa ya, udah ngobrol aja daripada kesempatan ngobrol lagi gimana? Gini belum. Oh ya udah. Nggak bisa dipaksa juga. Gitu sih. Oke, sekarang dalam sebuah ibadah. Karena Baru kita episode berapa lama nih? Panjang banget. Karena Berry sudah tertanam gitu Ya, ya. Karena Berry sudah tertanam dari sebuah komponen ibadah yang paling penting di mana? Beberapa orang paling penting adalah wibawa panggung. Kalau kami di Sawangan, karena gereja Sawangan tuh numpang ke panti jompo. Bukan panti jompo numpang ke gereja. Kita yang numpang ke panti jompo dengan segala fasilitas yang sederhana. Kita bukan ada di mall, bukan ada di hotel, kita bukan ada di gedung gereja sendiri. Justru aku berpikir yang paling penting itulah office boy kita. Wow, so good. Wow. So Gak apa-apa gitu, fasilitas sederhana gak apa-apa, tapi bersih gitu. Iya. Setuju. Baru usher yang dari paling depan, baru parkiran. Aku sangat rewel soal parkiran, Wow. soal usher. Kayaknya kalau panggung apa ya, bisa diciptakan gitu ya. Banget. Bisa diciptakan, bisa didesain dengan editan gitu kan. Iya. That's true. Setuju banget. Kalau aku pribadi, Aku mah agak rewel tuh kalau hari Minggu ke WC laki-laki, ke WC perempuan. iya. Karena memang ya banyak orang berpikir bahwa fokusnya ada di stage. Panggung. Menurutku sih enggak. Dari awal juga aku selalu bilang usher tuh, kalau aku ya, usher tuh worship pertama tuh. Karena suasana hati orang kita nggak tahu tuh dia datang. Cuma dengan halo, happy Sunday, apa kabar, Tuhan berkati. Itu bisa mengubah dia punya wow gitu di sini. Atau dia baru pertama kali datang, kita nggak tahu kan. Iya. Kita nggak tahu, mungkin dia bukan jemaat gereja situ, bahkan mungkin dia udah punya pikiran depres, dia pengen bunuh diri, kita nggak tahu. Orang cuma datang, apa kabar, kita belum pernah ketemu, salam kenal sama saya, welcome loh, selamat datang. Itu aja udah jadi worship pertama. Nggak harus ada di situ dulu, nggak harus di panggung gitu. Gimana dia di treat, gimana dia di. Jadi aku nggak kalau ditanya komponen ibadah, menurutku semuanya penting ya. Semua divisi sangat penting gitu. Dan setuju banget parkiran, gila kalau kita nyari parkiran udah bete, naik ke atas juga udah nggak enak moodnya. Mau dikasih apa juga udah moodnya udah nggak dapet gitu kan ya. Kalau orang masih di situ kan, kita kan nggak tahu. Tiap orang datang mungkin dengan permasalahan masing-masing. Ada yang masih dikontrol sama mood, ada yang masih dikontrol emosi. Mungkin ada yang udah dewasa yang wah gue sih nggak masalah dengan tapi kan kita nggak bisa. Beda. Jadi menurutku setiap komponen penting. Memang kalau kita bicara worship team, karena aku directing di worship team, yes penting. Mereka harus ngerti, mereka harus punya pemahaman, mereka ngerti bahwa ini bukan cuman, ini nggak sama kayak di panggung, ini nggak sama, ini namanya mimbar, ini bukan panggung, ini nggak sama kayak lu main di kafe semalam, beda nih gitu. Nah treatment itu tetap ada, tapi again semuanya punya power yang sama. Karena kasihan, asirnya udah bagus, Bener. terus parkiran udah bagus, pas ibadah musiknya jelek. Bener. Dan itu yang aku coba latih ke teman-teman tim musikku juga. Kasihan yang asir. Maksudnya mereka juga harus ngerti gini. Panting panas-panasan. Itu dia. Mereka juga harus ngerti gini. Lu nggak lebih penting dari mereka. Ya. Lu nggak lebih penting dari Asyir. Kita di sini semua sama. Sama semuanya. Lu nggak jangan berharap lu dapat perlakuan spesial di sini. Lu sama. Dan aku senangnya teman-teman musisi ada beberapa yang kemarin gue mau dong pelayanan Asyir. Sok atau silakan. Gue mau dong pelayanan lirik. Pelayanan slide operator. Gue panik tuh dia ngerasain. Oh ternyata gini susah gitu. Jadi semua sama penting. Iya. Apa kita minggu depan kita rotasi? Kadang-kadang perlu sih. Mungkin ternyata memang Jadi cuma marah-marah ya, kan? jangan-jangan Cuma marah-marah doang. Lama banget lu ganti lirik, susah. Ngerasain. Gue ngerasain panik, aku juga ngerasain kan pas ngerti. Susah lu ternyata ganti slides. Kadang kita gak denger, kadang wah ngikutin WL kan. mau kemana tekannya gak kelihatan. Suara MD gak kedengeran di sini. Waduh repot. Atau ya Asyir udah hai, ntar tim musik lagi marah-marah. Kan ya nah kita tuh sangat bawel untuk ini. Sama apalagi core tim kita ya, kita bawel banget. Hidup lo penyembahan lo. Jadi bukan pas main aja dilihat, pas turun dilihat. Jadi aku kalau lagi gagal, lagi kayak down gitu, aku selalu bilang sama Aden, lagi down banget, jujur, lagi down banget, lagi nggak ini gitu. Jadi mereka juga harus hidup lo penyembahan lo jujur dan itu bukan lo bukan aktor dan bukan aktris yang bisa. Nanti lo akan kelihatan ininya. Jadi benar-benar jujur aja.
Kita bawel banget, maaf ya adik-adik rohani kita. Karena You know pernah you ke are. gerejanya Bung juga kan, sampai naik liftnya tuh ada asirnya. Terus dia kasih tahu hari ini ibadahnya dilayani oleh gini, selamat datang gitu-gitu. Seru banget. Yes, puji terakhir. Dia harus pergi. Iya. Pesan untuk anak-anak muda yang punya mimpi untuk menjadi musisi. Wah. Musisi mana dulu? Ya, itu sekuler, rohani. Oke, gini. Kalau buat aku as simple as gini. Setiap orang punya struggle-nya masing-masing, setiap orang punya season-nya masing-masing, setiap orang punya visinya masing-masing. Kita nggak akan bisa ngejalanin apapun tanpa visi kalau menurutku. Visinya harus jelas di awal. Nggak semua orang harus jadi kayak Beril Kumahua. Nggak semua orang harus jadi kayak Acha Sumantri. Kadang ada orang yang memang nggak harus sampai di situ, tapi hidupnya bisa jadi berkat. Iya. Ya. Gitu. Jadi menurutku pribadi, ini baru kejadian nih, baru beberapa hari lalu. Ada yang diberkati gara-gara aku datang on time. As simple as I show up on time. 7:30 pagi aku nyampe, orangnya datang ketemu aku, dia nangis. Thank you for being on time. Terus dia peluk. Aku pun kaget. Cuman gara-gara on time doang. Ternyata gue gak harus main musik yang gini, ini orang udah diberkati nih dari gue on time aja. Gitu. Nah balik lagi hidup kita, penyembahan kita. Nah buat yang pengen jadi musisi, work ethics matters. Show up on time. Lu mau ngapain, show up on time. Karena lo jadi nyusahin orang lain kalau gak show up on time. Iya. Saya kalau sekarang orang datang, Iya lagi. sorry banget ya, cuma kalau teman-teman musisi pasti pada tahu. Iya. Telat, bisa dia telat, aduh sorry Bung tadi macet. Gue jawabannya selalu sama. Dari tahun 70 Jakarta udah macet. Jadi alasan macet tuh udah alasan terlalu klise gitu, jangan pakai alasan itu Tadi lagi. kita telat aja udah gak enak banget. Iya tadi kita kan gak enak banget, aduh sorry banget ya terpaksa telat. Karena buat kita gini, itu alasan klise banget. Dari tahun berapapun juga Jakarta udah macet gitu. So being on time for musisi. Jangan karena musisi terus kayak, oh ya kan musisi, tidurnya pagi. Kata siapa harus kayak gitu. Itu yang sekarang lagi kita latih pelan-pelan ke teman-teman adik-adik gitu. Itu nggak harus kayak gitu lagi, nggak harus tidur jam 3 pagi kok. Untuk dapetin Enggak, dapet ide. Enggak lagi. Tidur aja, besok pagi juga Tuhan bisa kasih ide gitu. Nah, terus visi, work ethics, karakter. Once lu ngerasa lu punya dunia, itu awal kejatuhan. Pride comes before the fall, udah pasti. Waktu lu ngerasa lu bisa bikin apa aja, lu ngerasa lu di atas semuanya, udah tinggal tunggu waktu aja. Jangan deh. Ngerasa dibutuhkan. Ngerasa dibutuhkan, ngerasa yang paling, nah udah deh. Jangan sampai ke situ. Kenapa bisa ngomong kayak gini? Karena gue dulu kayak gitu. Ya. Puji Tuhan, Tuhan ubahin sebelum sampai harus jatuh gitu. Dulu Berry, wah parah. Keakuannya ya. Parah. Iya. Makanya. Parah. Agak kelihatan waktu zaman project dulu kan. Aku kan lihat. Dan gak apa-apa, aku dengan senang hati mengakui itu. Karena itu harus jadi contoh. Karena gue dulu sombong banget. Karena gue ngerasa gue pintar, gue tahu segalanya, gue ngerti teori musik apa, gak bisa ngomong apapun yang bisa jatuhin gue gitu. Tapi once itu terjadi, wah udah, kita udah sedikit lagi menuju kejatuhan. Gitu. Dan banyak banget nontonin musisi yang kayak gitu. Keren, jatuhnya di karakter, jatuhnya di work ethics. Akhirnya gak ada yang make. Ya. Si ini Talentanya gila, si ini jago sih, tapi aduh nggak deh. Iya. Daripada dia nggak on time, daripada dia gini nggak deh. Oh si ini jago tapi sombong banget, nggak, mendingan gue lah pakai yang biasa-biasa Biasa aja. Ujung-ujungnya gitu. Jadi 3 hal itu sih ya. Ya skill udah pasti, work ethics, karakter. Yang ya paling terakhir ya visi sih tetap. Again nggak semua orang harus jadi Beril Kumahua. Lu bisa jadi seorang session based player aja, bisa jadi seorang pengajar yang asik. Tapi pastikan lu tahu banget gitu. Karena kadang-kadang kita ngotot pengen jadi kayak gini, pengen jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, aku pribadi pun dulu cita-cita pengen jadi session player doang kok. I just wanna be best session player gitu. Jadi pemainnya Glenn Fredly, nanti kalau kelar sama Glenn Fredly Band pindah ke siapa. Tapi ternyata Tuhan arahinnya beda. Enggak, lu bikin album, lu established artis, lu punya project lu sendiri. Ternyata Tuhan arahinnya ke sana gitu. Dan ya udah kita ikut ke sana. Tapi waktu akhirnya ikut ke sana, tiba-tiba kayak sekarang seasonnya berubah, ikut lagi apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya kayak gini, kita ikut aja. Lentur Aja, fleksibel aja. Karena Tuhan spirit led aja. Itu Thank you Berry, Adinda. Sama-sama. Thank you so much Thank you. bisa mampir ke Sawangan, gereja yang numpang di Pantai Jompo. Tapi keren banget gerejanya. Teman-teman pasti diberkati guys. Ini daging banget. Teman-teman yang lihat live maupun streaming maupun tunda, permintaanku cuma satu.
ketik di live chat, ketik di komen. So true. God bless you. Bless you.